Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan sampai pada hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ke 5. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi bercerita tentang Yesus yang mendatangi sebuah keluarga di kampung bernama Betania. Dijelaskan bahwa di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, artinya ada acara makan-makan yang disediakan untuk menjamu Tuhan Yesus. Ada 3 nama yang disebut dalam keluarga itu. Yang pertama ada Marta yang melayani, kemudian ada Lazarus yang turut makan bersama Yesus. Kita ingat peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, ini adalah Lazarus yang sama, yang pernah mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nama yang ketiga adalah Maria. Dia yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Rupanya keluarga di Betania ini cukup dekat dengan Tuhan Yesus. 3 orang tadi, Lazarus, Marta, dan Maria ini bersaudara, kakak beradik. Hanya saja mereka sudah tidak memiliki orang tua. Seberapa dekat Tuhan Yesus dengan keluarga ini, Alkitab mencatat ada 3 peristiwa yang menunjukkan kedekatan mereka. Yang pertama dicatat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Di mana waktu itu Marta sibuk sekali melayani Yesus, sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataan Yesus. Lalu Marta protes karena dia dibiarkan bekerja sendirian dan berkata, "Suruhlah saudaraku itu membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Maria yang mendengarkan firman-Nya, disebut Yesus telah memilih bagian yang terbaik. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa kedua ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, peristiwa Lazarus yang dibangkitkan setelah mati 4 hari lamanya. Yesus mendatangi kubur Lazarus dan berseru, "Lazarus, keluarlah." Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa ketiga adalah peristiwa perjamuan yang kita baca tadi, di mana Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni, minyak yang mahal harganya. Berapa harganya?
dari apa yang diucapkan oleh Yudas Iskariot kita tahu harganya 300 dinar. Sedangkan pada waktu itu 1 dinar adalah upah seseorang bekerja 1 hari dari pagi sampai petang. Jadi kalau untuk mendapatkan 300 dinar untuk bisa membeli minyak narwastu itu, seseorang perlu bekerja selama 300 hari atau sekitar 1 tahun. Nah, berapa nilainya? Kalau zaman sekarang dengan UMK Kota Semarang 2,8 juta per bulan ya, untuk 1 tahun bekerja 1 tahun kita mendapatkan 33,5 juta rupiah sekitar itu. Ya, itulah kisaran harga bisa menggambarkan kita berapa harga minyak narwastu murni itu, sekitar 33,5 juta rupiah kalau harga saat ini. Mahal, namun sekalipun mahal, Maria menyimpan minyak itu, dan ketika Tuhan Yesus datang, dia tuangkan di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria tidak menyayangkan, Maria tidak eman-eman, Maria tidak merasa rugi atas apa yang ia persembahkan kepada Tuhan. Ini Maria tidak berhitung. Mengapa Maria bisa berbuat demikian? Mempersembahkan yang terbaik tanpa berhitung untung rugi dengan Tuhan. Jawaban yang pertama adalah peristiwa yang pertama tadi. Peristiwa ketika Marta sibuk masak, Maria mendengarkan firman. Firman yang keluar dari Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus. Dari situ hati Maria pernah dijamah atau pernah disentuh oleh firman Tuhan. Maria mendengarkan firman 1 kali, tetapi berani mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini menjadi refleksi buat kita yang mungkin sudah sekian banyaknya mendengar firman Tuhan berkali-kali di gereja, di persekutuan, atau membaca sendiri di rumah banyak kali. Berapa ayat yang sudah kita hafal? Mungkin banyak ya. Tetapi apakah kita menjadi pelaku firman? Itu pertanyaannya. Banyak orang senang dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah, senang dengar renungan-renungan, tetapi enggan melakukan firman Tuhan. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan tetapi setelahnya tidak merasa wajib melakukannya, tidak merasa harus mentaatinya, itu adalah bentuk pengingkaran dirinya sebagai pengikut Kristus. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan tetapi setelahnya tidak merasa wajib untuk melakukannya, tidak merasa wajib untuk mentaatinya, itu adalah bentuk pengingkaran dirinya sebagai pengikut Tuhan. Karena kalau pengikut Tuhan, dia akan mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan dan berusaha untuk melakukannya. Itulah pengikut Kristus. Baik sekali kalau kita sering senang mendengar firman Tuhan, tetapi jangan berhenti hanya mendengarkan saja. Jangan berhenti sebagai pendengar saja, tetapi lanjutkanlah sebagai pelaku firman. Yang kedua, mengapa Maria berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan adalah karena Maria sudah pernah merasakan kuasa Tuhan, pernah merasakan kasih Tuhan. Tadi saya menyebutkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yatim piatu yang ada tinggal anak-anaknya, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Keberadaan laki-laki dalam sebuah keluarga, dalam keluarga ini sangat penting sebagai sebuah kehormatan keluarga pada waktu itu, sebagai sebuah kehormatan keluarga pada waktu itu. Karena tradisi Yahudi itu lebih mementingkan laki-laki di atas perempuan dalam hal status sosial. Laki-laki dianggap lebih penting, lebih diakui keberadaannya, sedangkan perempuan tidak. Beberapa kali Alkitab membuktikan itu. Satu contoh, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan,
Tuhan Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang, tetapi 5.000 orang ini diberi keterangan itu baru laki-lakinya saja. Sedangkan perempuan tidak dihitung, ya, tidak dicatat. Begitu juga anak-anak, sekalipun mereka ikut makan. Ya, 5.000 itu hanya laki-laki saja. Padahal biasanya jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kalau sekitar jumlah perempuan itu 6.000 atau 7.000 yang diberi makan oleh Tuhan Yesus, jumlahnya tidak hanya 5.000 tetapi lebih dari 10.000. Itu belum anak-anak, ya. Itu gambaran mengapa wanita atau perempuan itu tidak dicatat, karena tradisinya memang seperti itu. Ketika peristiwa air bah, Alkitab mencatat hanya nama Nuh dan ketiga anaknya laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nama-nama itulah yang dicatat di dalam Alkitab, padahal istri-istri mereka pun juga ada di dalam bahtera. Istri-istri mereka pun juga ikut diselamatkan. Siapa nama istri-istri mereka tidak pernah disebutkan, ya. Jadi karena memang tradisinya seperti itu, ya. Perempuan tidak ditulis atau tidak dicatat, tidak dihitung. Jadi ketika Lazarus sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga itu mati, berarti tinggal Marta dan Maria, keluarga ini terancam kehilangan kehormatannya karena tidak ada lagi laki-lakinya. Saat itulah Yesus datang membangkitkan Lazarus dari kematian, yang artinya Yesus juga memulihkan kehormatan keluarga ini, mengembalikan lagi kehormatan dari keluarga ini. Maria melihat itu. Maria merasakan kasih dan kuasa Tuhan nyata di dalam hidupnya. Nyawa saudaranya dikembalikan. Berapa harga nyawa manusia, nyawa saudaranya ini, ya? Kalau bisa dihargai, tidak bisa dinilai. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seorang memiliki dunia dengan segala isinya kalau dia kehilangan nyawanya. Artinya harga satu nyawa begitu berharga, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Maria menyadari Yesus telah mengembalikan nyawa Lazarus, saudaranya, nyawa yang sedemikian mahal harganya. Karenanya Maria tidak menyayangkan ketika mencurahkan minyak seharga 300 dinar. Nilai 300 dinar sekalipun mahal tidak ada artinya bila dibandingkan dengan nyawa saudaranya yang sudah dikembalikan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi Maria untuk tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maria tidak berhitung karena sudah merasakan cinta kasihnya Tuhan. Bukankah kita pun demikian? Bukankah kita pun juga sudah merasakan cinta kasih Tuhan? Tuhan Yesus mati di kayu salib agar kita selamat. Dia menebus kita, menggantikan kita, menyelamatkan kita dari murka Allah. Padahal sejatinya kita adalah orang-orang berdosa yang semestinya dihukum. Tapi diselamatkan, dan keselamatan ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita, mengapa kita tidak memberikan diri kita kepadanya? Seringkali kita berhitung dengan Tuhan dalam memberikan persembahan, dalam melayani Tuhan, karena tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang jauh lebih besar dari apa yang kita berikan. Kalau Tuhan Yesus menghidupkan lagi Lazarus, bukankah kita pun dihidupkan lagi oleh Tuhan? Bukankah kita ini seharusnya binasa semua? Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali manusia begitu pandai, begitu cermat untuk menghitung apa yang sudah diberikannya kepada Tuhan, apa yang sudah dilakukannya untuk Tuhan, tetapi begitu malas
menghitung apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Padahal kalau kita mau menghitungnya, pastilah kita akan tercengang menyadari apa yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan lakukan untuk kita. Sehingga kita malu dan tak mau lagi berhitung kepada Tuhan, berhitung dengan Tuhan. Kasih Tuhan teramat besar bagi kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mungkin tidak punya minyak narwastu seperti Maria, namun kita punya hati, kita punya pikiran, kita punya tenaga, waktu, talenta, keseriusan, semangat, ketekunan, dan lain sebagainya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan di dalam pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan. Berikanlah apa yang ada padamu, hidupmu, karena sebagaimana berkat tidak melulu soal materi, persembahan pun tidak melulu soal materi. Justru Tuhan menghendaki persembahkanlah tubuhmu, artinya persembahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang khusus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan-Mu, di mana kami boleh belajar dari Maria yang memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang luar biasa mahal. Namun sekalipun mahal, tetaplah tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan. Biarlah ini pun juga boleh memberikan semangat bagi kami untuk lebih giat, lebih tekun, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan diri kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami penghiburan di dalam kami melakukan apa yang menjadi tugas kami, bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di program renungan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.